Oke, selamat datang di channel Putra Jawa Education. Nah, kali ini kita akan membahas namanya Netmax atau biasanya sering disebut juga Subnetmax. Nah, apa itu dan bagaimana cara menentukan Netmax, cara menghitung Netmax? Let's go, kita ke materi. Oke, Netmax. Netmax adalah sekumpulan angka dengan panjang 32 bit yang terbagi menjadi 4 oktet. Atau ya sama seperti kayak IP address. Dia juga sama. IP address yang versi 4, dia juga sama terdiri dari 4 oktet. Nah, Netmax sendiri juga digunakan untuk membagi atau memecah network jaringan komputer ke dalam beberapa sub-network yang lebih kecil. Jadi kalau misalnya kita punya network yang besar, jadi kita bisa membagi network besar itu menjadi network yang kecil agar penggunaan dari IP-nya pun juga lebih efisien. Nah, network sendiri, bukan network ya, Netmax sendiri fungsinya juga untuk menentukan network portion dan host portion pada suatu network. Atau biasanya juga disebut dengan subnetmax. Nah, netmax sendiri dapat ditulis dalam dua bentuk. Yang pertama itu bentuk namanya dot desimal. Dan yang satunya adalah dalam bentuk prefix. Nah, bagaimana bentuk dot desimal dan bagaimana bentuk prefix, kita lanjut ke berikutnya. Bentuk netmax, sebelumnya kita bahas tadi kan ada dua ya. Jadi ada dot desimal dan ada prefix. Nah, kalau di dot desimal bentuknya biasanya seperti ini. 255.0.0.0. Ada juga yang nanti 255.255.0.0. Ada juga yang nanti 255.255.255.0. Nah, kalau dalam bentuk prefixnya bagaimana? Nah, kalau yang 255.0.0.0 bentuk prefixnya atau slash notation-nya, nah, dia bisa diartikan dengan /8. Kalau yang 255.255.0.0 dalam bentuk prefixnya adalah /16. Yang ketiga tadi yang 255.255.255.0 bisa diartikan seperti /24. Nah, itu bentuk dari dot desimal dan prefix. Kalau digabung dengan IP versi 4 address, biasanya ditampilkannya adalah bentuknya seperti ini. 192.168.1.0/24. Nah, ini contoh dari netmax ya. Pada sistem operasi Windows, subnetmax hanya bisa dalam bentuk dot desimal. Jadi kalau misalnya kita masuk ke Ethernet Properties di Internet Protocol versi 4, nah kita nulisnya untuk IP subnetmax-nya kita cuma bisa dalam bentuk dot desimal. Nah, bisa kita dalam bentuk prefix. Tapi kalau biasanya di router
contoh seperti router mikrotik, untuk subnet max-nya dia menggunakan prefix. Selanjutnya, bagaimana cara merepresentasikan netmax dalam bentuk dot desimal. Nah, di sini saya kasih contoh yang pertama, tuliskan prefix /25 dalam bentuk dot desimal. Langkah pertama, ubah prefix /25 dalam bentuk binary dengan cara mengurutkan angka 1, bit 1 dari kiri ke kanan sebanyak 25 bit. Nah, sebelumnya netmax itu kan hampir sama seperti IP address ya. Dia di situ kan terdiri dari 32 bit dan dibagi ada 4 oktet. Nah, kita tulis dulu oktet pertama tadi karena dia mulai dari kiri. Nah, kita tulis dulu bit 1 sampai jumlahnya 25 bit. Nah, kita hitung dulu. Benar enggak? Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oktet pertama. Selanjutnya di oktet kedua. Kita hitung 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Selanjutnya di oktet tiganya. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nah, di oktet Anda di oktet keempat, terakhir 25. Langkah kedua, lengkapi bit yang tersisa dengan bit 0, sehingga total bitnya sama dengan 32. Nah, tadi kita sudah ngisi di oktet pertama, oktet kedua, dan oktet ketiga dengan bit 1, dan bit 1 di bagian oktet keempat di digit pertama. Nah, yang belum selesai ada di oktet keempat. Nah, oktet keempat masih ada 7 digit binary yang belum terisi. Nah, yang belum terisi itulah yang kita isi dengan bit 0. Di digit ke-1 tadi kan sudah ada nilainya bit 1. Nah, digit kedua baru kita kasih nilai 0. Digit ketiga 0, 4, 0, 5, 0, 6, 0, 7, 0, dan terakhir di oktet 4 digit 8-nya 0. Langkah ketiga, konversikan 32 bit tadi ke dalam bentuk desimal. Nah, untuk konversi bilangan biner ke desimal kan kita sudah membahas di video sebelumnya. Di yang di oktet 1 karena tadi semua bit binary-nya adalah nilainya 1, ada 8 bit. Jadi kalau kita desimalkan nilainya jadinya 255. Oktet kedua juga sama 255, oktet ketiga juga sama 255. Nah, untuk yang oktet keempat karena nilai bit satunya ada 1. Nah,
konversi bilangannya adalah 128. Jadi prefix /25 dalam bentuk dot desimal sama dengan 255.255.255.128. Untuk memperjelas lagi, saya kasih contoh yang kedua untuk merepresentasikan netmax dalam bentuk dot desimal. Nah, di sini contoh keduanya adalah prefix 18. Kita rubah ke dot desimal. Langkah pertama tadi juga sama. Kita ubah dulu /18 ke dalam bentuk binary. Nah, dengan caranya kita mengurutkan angka 1 atau bit 1 dari kiri ke kanan sebanyak 18 bit. Nah, jadi kalau 18 bit ini sampai menggunakan oktet 1, 2, dan 3. Langkah kedua, lengkapi bit yang tersisa dengan bit 0, sehingga total bitnya sama dengan 32 bit. Nah, sama seperti yang di contoh pertama. Tadi kita sudah menentukan bit satunya. Bit satunya berada di oktet yang pertama, oktet kedua, dan oktet ketiga. Nah, untuk oktet ketiga, dia di digit pertama dan digit kedua. Nah, sedangkan digit ketiga sampai digit ke-8 itu masih kosong. Nah, sekarang kita kasih nilai bit 0 di mulai oktet ketiga, digit ketiga. Dan oktet keempat juga sama, kita kasih bit 0 mulai digit pertama sampai digit ke-8. Selanjutnya di langkah ketiga, setelah kita memberi bit 0, nah, langkah selanjutnya kita konversikan 32 bit tadi ke dalam dot desimal. Nah, di oktet pertama karena full 1 bitnya 8 digit, berarti nilainya 255. Di oktet kedua juga sama, bit satunya terisi penuh sampai 8 digit, nah, nilainya untuk dot desimalnya 255. Nah, untuk yang oktet ketiga, karena bit satunya ada di digit pertama dan digit kedua, nah, tinggal kita konversikan 128 ditambah 64, hasilnya 192 untuk dot desimalnya. Sedangkan oktet keempat, karena dia tidak ada bit satunya, nah, jadi nilai dot desimalnya adalah 0. Jadi hasil dari prefix 18 dalam bentuk dot desimal sama dengan 255.255.192.0. Sebelumnya kita sudah merepresentasikan netmax dalam bentuk dot desimal. Nah, sekarang kita merepresentasikan netmax dalam bentuk prefix. Oke, saya kasih contoh. Yang pertama, tuliskan netmax 255.255.240 dalam bentuk prefix. Langkah pertama, kalian harus ubah terlebih dahulu netmax tersebut dalam bentuk binary.
Caranya seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya mengenai konversi bilangan desimal ke binary. Tadi netmax-nya adalah 255.255.240. Berapa nilai konversi bilangan desimalnya? Oke, kita satu-satu. 255 kalau dikonversikan dari bilangan desimal ke binary, hasilnya adalah 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Dalam oktet pertama, semua nilainya adalah bit 1. Sekarang yang di oktet yang kedua, dengan nilai yang sama 255. Berapa konversi bilangannya dari desimal ke binary? Hasilnya juga sama, bit satunya ada 8 digit. Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang di oktet ketiganya, nilainya 255. Jadi, konversi bilangan desimal ke binary-nya juga sama. Bit satunya ada 8 digit. Terus oktet keempat, nilainya adalah 240. Berapakah nilai desimal ke binary-nya? Adalah 1, 1, 1, 1. Satunya ada 4 kali. Terus 0, 0, 0, 0. Nolnya juga ada 4 kali. Nah, inilah hasil dari konversi bilangan desimal ke binary untuk langkah pertama. Langkah kedua, hitunglah total bit 1 dari oktet 1 sampai ke oktet 4. Atau dari kiri ke kanan. Nah, kita hitung satu-satu, totalnya berapa. Tadi di oktet pertama ada 8 digit yang bernilai 1. Di oktet kedua ada 8 digit juga. Di oktet 2 ya. Nah, di oktet 3 juga bit satunya ada 8 digit. Nah, sedangkan di oktet 4 tadi ada 4 digit untuk 1 bitnya. Nah, tinggal kita hitung. 8 ditambah 8, 16, 16 tambah 8, 24 tambah 4. Ada 28 bit. Nah, jadi netmax dari 255.255.240 dalam bentuk prefixnya sama dengan /28. Nah, cukup mudah ya untuk merepresentasikan netmax dalam bentuk prefix. Untuk memperjelas lagi, di sini contoh 2 ya, dari merepresentasikan netmax dalam bentuk prefix. Jadi contoh kedua, Anda IP netmax-nya 255.252.0.0. Kita rubah bentuknya menjadi bentuk prefix. Nah, seperti yang contoh 1, langkah pertama kalian harus merubah dulu nilai dari netmax ke dalam bentuk binary. Ya, caranya juga sama, kita berarti harus mengkonversi bilangan desimal ke binary. Oke, tahap pertama di oktet 1. Oktet 1 tadi nilainya adalah 255. Kita konversi ke bilangan binary. Hasilnya adalah bit satunya ada 8 digit. Oke, sekarang di oktet 2. Di oktet 2 tadi nilainya 2
Berapa konversi bilangan desimal ke binary-nya? Hasilnya bit satunya ada 6 digit. Dan digit ke 7 dan 8-nya adalah 0. Nah, sedangkan di oktet 3, karena nilainya adalah 0, jadi hasil konversi desimal ke binary-nya juga nilainya 0, tetapi ada 8 digit. Di oktet 4 juga sama, desimalnya 0, hasil konversi bilangan desimal ke binary-nya adalah bit 0 dengan jumlah 8 digit. Selanjutnya, setelah kita sudah mengkonversi bilangan desimal ke binary, langkah terakhirnya adalah kalian harus menghitung total dari bit 1 dari oktet pertama sampai ke oktet keempat, atau dari kiri ke kanan. Karena tadi bit satunya cuma ada di oktet 1 dan oktet 2, nah kita hitung berapa. Di oktet pertama tadi ada 8 digit. Nah, di oktet kedua ada 6 digit. Nah, tinggal kita tambahkan 8 tambah 6, jadi totalnya adalah 14 bit. Jadi, netmax 255.252.0.0 kita rubah bentuk ke prefix sama dengan /14. Nah, seperti itu untuk merepresentasi netmax dalam bentuk prefix. Yang penting kalian bisa mengkonversi bilangan dari desimal ke binary. Itu kuncinya. Materi selanjutnya, netmax digunakan juga untuk menentukan network portion dan host portion di suatu network. Nah, bagaimana menentukannya? Yuk kita langsung ke contoh. Misalkan ada network 192.168.0.0/24. Maka network portion dan host portion-nya adalah sebagai berikut. Oke, pertama kita tulis dulu IP dari networknya tadi. 192.168.0.0. Kita konversikan ke bilangan binary. Hasilnya sebagai berikut. Lalu, kita gunakan /24 untuk netmax-nya. Nah, lalu kita langsung ke bilangan binary-nya untuk /24. Nah, yang mana network portion? Nah, network portion sendiri digunakan untuk menentukan jumlah network yang bisa didapat. Ditandai dengan semua bit 1 yang berada di dalam netmax. Nah, tadi kan pakai /24 ya. Berarti network portion-nya, karena cirinya tadi adalah bit 1. Nah, akhirnya ketemu network portion-nya untuk netmax 1/24 berada di oktet 1, oktet 2, dan oktet 3. Nah, sedangkan host portion digunakan untuk menentukan jumlah host yang bisa didapat di setiap network. Nah, biasanya ditandai dengan
semua bit 0 yang ada di dalam netmask. Nah, karena tadi di slash 24, semua bit 0-nya ada di oktet keempat. Jadi, untuk menentukan network portion dan host portion dari sebuah IP, kita harus melihat dari prefix-nya atau dari netmask-nya. Nah, barulah kita bisa menentukan network portion yang mana, host portion yang mana. Maka dari itu, IP network 192.168.0.0 network portion-nya adalah mulai dari bit 1 sampai bit 24. Untuk bilangan binary-nya adalah 11000000 10101010. Terus 0000000. Nah, itu untuk network portion-nya. Sedangkan host portion-nya adalah 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Oke, kita masih melanjutkan IP network yang tadi ya, yang 192.168.0.0/4. Nah, apabila IP network tersebut kita mempunyai 3 host IP. Nah, maka IP-nya adalah sebagai berikut. Host pertama 192.168.0.1. Host keduanya 192.168.0.2. Host ketiga 192.168.0.3. Lalu kita konversikan bilangan desimal dari IP host tersebut ke bilangan binary. Hasilnya sebagai berikut. Nah, karena tadi menggunakan prefix 24 atau slash 24 dan network portion-nya tadi mulai dari bit 1 sampai bit 24, maka dari itu network portion untuk host suatu network memiliki network ID yang identik atau dia tidak berubah atau sama. Jadi yang dari IP host di bit pertama sampai bit 24 disebut network portion. Nah, sedangkan host portion-nya, semua host di dalam suatu network memiliki host ID yang unik. Maksud dari unik, dia selalu berubah-berubah. Nah, di sini kan contoh yang host 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Terus yang host 2-nya 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Untuk host ketiganya 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Jadi,
Itu untuk membedakan network portion dan host portion. Oke, untuk memahami lebih lanjut mengenai materi sebelumnya, mengenai network portion dan host portion, sini saya contohkan ada 5 PC yang terhubung dalam satu jaringan dengan IP yang sesuai dengan terpampang di sini. Nah, komputer manakah yang termasuk dalam host dari network address 192.168.10.0/25? Ada yang tahu komputer mana saja yang termasuk network address dari 192.168.10.0/25? Oke. Pertama, kita harus menentukan dulu network portion dari prefix 25 atau /25. Kita konversikan dulu ke bilangan binary. Jadi kalau /25 kan berarti mulai dari bit 1 sampai bit 25 itu kita tulis angka 1. Terus dari bit 26 sampai ke 32 adalah bernilai 0. Oke, sekarang di network address-nya kita juga konversikan dulu ke bilangan binary. Nah, kita lihat hasil konversi binary-nya. Kita lihat mulai dari bit 1 sampai ke bit 25. Nah, itu adalah network portion-nya. Karena kita network portion ngikutin dari /25. Nah, sudah dapat ini ya. Jadi ada 110000000.1001010.10101010. Nah, kan sampai bit 25 ya. Itu network portion-nya, sisanya host portion. Nah, sekarang di setiap klien juga sama, kita harus konversikan dulu IP masing-masing. Kita lihat satu-satu. Nah, nanti yang termasuk host dari network address 192.168.10.0/25 itu harus sama network portion-nya, baik di klien dengan network address. Nah, kita lihat dulu di PC1. Anda sama enggak mulai dari untuk network portion-nya mulai bit 1 sampai bit ke 25. Oke, kita cek. Nah, untuk bit 1 sampai bit 25-nya di komputer 1 sama ya. Oke, jadi 192.168.10.2 itu adalah host dari network address 192.168.10.0/25. Oke, kita cek lagi di PC yang kedua dengan IP 192.168.10.3. Kita lihat network portion-nya sama tidak dengan network address. Kita lihat, oke. Network address-nya dan network portion-nya juga sama seperti network portion yang ada di network address. Jadi PC2 pun juga host dari network address yang ada. Sekarang kita cek di PC ketiga. Nah, kita perhatikan di situ, samakah network
portionnya dengan di network address. Nah, di oktet ketiga kita cek ada yang lain ya. Kalau di sini di client 3 adalah 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Nah, sedangkan yang di network address-nya kan di oktet ketiganya 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Jelas berbeda. Oke, berarti di PC 3 bukan dari network address yang ada. Kita pinggirkan. Oke, selanjutnya di laptop atau di klien yang keempat dengan IP 192.168.100.4. Kita cek untuk network versionnya sama atau tidak. Nah, bisa dilihat. Nah, di oktet ketiganya berbeda ya. Nah, berarti di klien 4 ini pun juga bukan termasuk dari host network address 192.168.10.0/25. Terakhir di klien kelima dengan IP 192.168.10.10 kita cek network versionnya dari bit 1 sampai ke bit 25. Nah, di klien 5 juga sama ya. Untuk network versionnya, jadi klien 5 pun adalah host dari network address 192.168.10.0/25. Ya, jadi ada tiga PC, ada 3 klien yang termasuk dari host network address 192.168.10.0/25. Jadi intinya kalau kita mau menentukan network version dan host version, kita harus lihat dulu traffic ya. Oke, materi selanjutnya adalah menghitung jumlah networks pada suatu netmask. Nah, rumusnya bagaimana? Rumusnya untuk menghitung jumlah networks adalah 2 pangkat X, di mana X adalah banyaknya bit 1 di dalam netmask. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Yuk kita langsung ke contoh soal. Contohnya untuk menghitung jumlah network, di sini kalian diminta untuk menghitung jumlah network dari prefix 10 atau /10. Nah, langkahnya sebenarnya cuma satu. Kalian cuma menghitung jumlah bit 1 yang ada di dalam netmask. Nah, netmasknya adalah /10. Nah, di pelajaran sebelumnya kan kalau kita untuk menentukan netmask dalam bilangan binary, ya tinggal kita tulis saja bit 1-nya sampai jumlahnya 10. Nah, karena tadi jumlahnya 10, untuk menghitung network adalah kita cuma tinggal menghitung bit 1-nya ada berapa. Nah, bit 1-nya tadi adalah ada 10. Jadi, kita pakai rumus yang untuk menghitung jumlah network. Rumusnya adalah 2 pangkat X. Nah, X-nya kita ganti 10. Berarti 2 pangkat 10 sama dengan 1024. Jadi, jumlah networknya adalah 1024 network. Nah, selain kita menghitung networks dalam netmask, kita juga bisa menghitung jumlah host pada tiap network yang memiliki netmask. Nah, rumusnya adalah 2 pangkat G min 2.
Nah, di mana Y adalah atau disimbolkan banyaknya bit 0 di dalam netmask. Nah, tadi kalau untuk mencari network dengan menghitung bit 1-nya. Tetapi kalau untuk menghitung jumlah hostnya dengan cara menghitung banyaknya bit 0-nya. Oke, langsung kita ke contoh bagaimana menghitung jumlah host. Oke, nah di sini contohnya adalah kalian diminta untuk menghitung jumlah host dari prefix 10 atau /10. Nah, sesuai dengan ketentuan yang di awal tadi, untuk menghitung jumlah host kita harus tahu jumlah dari bit 0 yang ada di dalam netmask. Oke, kita tulis dulu untuk netmask /10 binary-nya. Nah, sekarang tinggal kita hitung jumlah bit 0-nya. Nah, dengan cara ya bisa 32 bit kurangin 10 bit. Nah, tentunya sisanya adalah 22 bit. Nah, itu adalah bit 0-nya. Nah, langkah berikutnya adalah dengan menghitung jumlah host sesuai dengan rumusnya adalah 2 pangkat Y min 2. Y-nya didapat dari jumlah bit 0. Jadi 2 pangkat 22 dikurang 2. Sama dengan 4.194.304 dikurangin 2. Hasilnya 4.194.302. Jadi jumlah host pada prefix /10 adalah 4.194.302 host per network. Nah, begitu ya cara untuk menghitungnya. Mungkin cukup materi kita kali ini membahas namanya netmask. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Oke, mungkin cukupkan sekian. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.